Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah diberikan limpahan nikmat taufik hidayah sehingga saya bisa menjumpai kalian dalam kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah daring dalam materi organisasi siswa intra sekolah. Anak-anakku semua yang saya sayangi, namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amiril Mukminin SSI. Saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan berikutnya saya diberi tugas tambahan sebagai pembina OSIS MTSN 2 Blitar periode 2020-2021. Anak-anakku semuanya, perlu di sini saya sampaikan kepada kalian semuanya dalam materi ini bahwasannya yang namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah, ini merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Nah, selain itu, OSIS juga berfungsi sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Nah, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwasannya OSIS ini merupakan suatu wadah yang bisa memfasilitasi daya kreativitas siswa. Nah, anak-anakku semuanya, di sini juga perlu saya sampaikan untuk kalian semuanya bahwasannya ada 3 fungsi OSIS. Yang pertama adalah sebagai wadah. Yang kedua adalah sebagai motivator. Dan yang ketiga adalah sebagai preventif. Nah, 1, sebagai wadah. Di mana OSIS ini merupakan wadah, tempat kegiatan para siswa di sekolah, yang di situ merupakan jalur pembinaan dari kesiswaan yang mendukung tercapainya tujuan madrasah, yakni merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Blitar. Fungsi yang kedua dari OSIS adalah sebagai motivator. Nah, makna di sini sebagai motivator adalah pendorong lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama di dalam mencapai tujuan. OSIS sebagai motivator ini berperan untuk menggali minat dan bakat siswa serta mengembangkannya melalui kegiatan-kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga, fungsi OSIS adalah sebagai preventif. Nah, makna preventif di sini adalah bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS, yang mana dapat menggerakkan sumber daya yang ada pada dirinya. Dan secara eksternal, OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan yang menyimpang dari para siswa dan sebagainya dengan pembinaan dari
Ada 3 hal itu tadi yang merupakan fungsi dari OSIS. Selanjutnya anak-anakku semuanya, perlu di sini kami sampaikan bahwasannya struktur pengurus OSIS. Nah, struktur pengurus OSIS yang pertama bisa kalian lihat pada bagan kepala madrasah memberikan komando. Garis komandonya adalah kepada wakakesiswaan. Kemudian wakakesiswaan memberi garis komando atau garis komandonya wakakesiswaan menuju pembina OSIS. Pembina OSIS ada sekretaris, ada bendahara. Nah, kemudian dari pembina OSIS di situ garis komandonya adalah kepada ketua dan wakil OSIS. Yang mana ketua dan wakil OSIS ini didampingi oleh sekretaris OSIS dan bendahara OSIS. Garis berikutnya yang ke bawah, ketua OSIS memberikan dan wakil OSIS memberikan atau link garis komandonya kepada 8 sekbid, seksi bidang. Yang pertama yang ada di situ adalah sekbid ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekbid yang kedua adalah kepribadian dan budi pekerti. Kemudian sekbid yang ketiga pendidikan bela negara. Yang keempat, organisasi pendidikan politik dan kepemimpinan. Kemudian sekbid yang kelima, keterampilan dan kewirausahaan. Kemudian dilanjutkan dengan sekbid yang keenam, kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekbid yang ketujuh, kesegaran jasmani dan daya kreasi. Kemudian sekbid yang ke-8, persepsi dan daya kreasi seni. Nah, itu merupakan struktur pengurus OSIS. Nah, anak-anakku semuanya, perlu juga di sini kami sampaikan bahwasannya OSIS pada periode 2020-2021 sebagaimana kalian lihat, ketua dan wakil ketuanya, ada sekretaris dan wakil sekretarisnya, ada bendahara dan wakil bendaharanya. Di mana yang ketua 1, sekretaris 1, dan bendahara 1 ini Ananda yang saat ini berada di kelas, naik di kelas 9. Kemudian yang wakil dari ketua, wakil dari sekretaris, wakil dari bendahara, ini adalah Ananda-Ananda yang berada di kelas 8. Dengan harapan ini akan memahami kolaborasi daripada kelas 8 dan 9 yang ketika itu pemilihan mereka adalah kelas 8 dan kelas 7. Dengan harapan yang mana kelas 7 itu nantinya bisa menggantikan Ananda-Ananda yang berada di kelas 8 yang saat ini naik di kelas 9. Tongkat estafet kepemimpinan. Nah, anak-anakku semuanya, perlu di sini kami sampaikan beberapa kegiatan yang di situ kami sampaikan kepada kalian. Di situ ada foto pelantikan pengurus OSIS. Ini masa daripada yang kemarin tahun 2020-2021 yang mana Primasti ini adalah sebagai ketuanya. Nah, di situ telah ditetapkan, menandatangani dan juga serah terima
di mana di situ di mana di situ Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Syihabuddin ini memberikan tongkat estafet kepemimpinan dari OSIS periode 2019-2020 kepada OSIS periode 2020-2021 yang bertempat di Aula MTSN 2 Blitar dan dilaksanakan dengan sukses. Nah, anakku semuanya, tugas pengurus OSIS bisa kalian baca sendiri. Kemudian wakil ketua OSIS juga bisa dibaca sendiri. Kemudian berlanjut kepada kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan yang saat itu bekerja sama dengan Sekolah Menengah Atas Selamat Pagi Indonesia yang berada di Batu, Malang. Yang manajernya adalah beliau Dr. Sandy Franciscus Tantono, Magister Engineering, Master of Engineering. Kemudian Bapak Dr. Sandy memilih kepala SMA Selamat Pagi Indonesia ini adalah beliau Ibu Risna Amelia Ulfa, Sarjana Sains, Magister Manajemen. Nah, di situ untuk OSIS periode 2018-2019 itu mengadakan latihan kepemimpinan yang berada di SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, Malang. Di sana banyak sekali ilmu yang didapat, antara lain yang disampaikan sendiri oleh beliau Kepala SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, Malang, Ibu Risna Amelia Ulfa SSI MM. Nah, di situ bisa dilihat anak-anak begitu semangatnya mengikuti kegiatan di aula terbuka SMA SPI Batu, Malang. Di mana di sekolah tersebut mereka dilatih untuk mandiri dan tidak cengeng. Di mana mulai masuk mereka sudah begitu tertibnya anak-anak yang di sana ketika ada tamu itu selalu menyapa dengan kata-kata selamat pagi, sehingga yang datang juga menjawab selamat pagi dengan harapan apa yang disampaikan semangat pagi itu mereka yang datang atau yang disambut itu juga semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, banyak hal-hal yang di situ anak-anak dapatkan. Di antaranya mereka mengetahui bagaimana cara menanam tanaman hidroponik. Ya, jadi dijelaskan oleh tim dari SMA SPI di situ menanam, pembenihan, menanam, merawat sampai di situ proses pemanenan. Dan hasil daripada panen itu semua akan digunakan di sekolah SMA SPI tersebut untuk pemenuhan daripada gizi, protein, vitamin bagi anak-anak. Nah, sebagaimana kalian lihat di situ, di sana dilatih betul-betul tertib. Mulai dari situ bisa kalian lihat proses mengambil makan saja harus antri. Nggak boleh yang namanya nyesel-nyesel, dan betul-betul dilatih di situ disiplin dimanapun, kapanpun mereka berada. Sampai di situ melihat beberapa pertunjukan-pertunjukan. Di situ mereka juga sangat enjoy karena mereka disambut dengan baik oleh
ananda-ananda senior dari SPI, SMA Selamat Pagi Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, di situ ada beberapa tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh ananda-ananda di SMA Selamat Pagi Indonesia. Dan perlu kami sampaikan di situ bahwasannya di SMA itu yang sekolah di sana adalah mereka-mereka tidak hanya Muslim saja, non-Muslim alias beragama selain Islam. Mereka hidup guyub, rukun, tidak ada satupun yang pecah, tidak ada satupun yang menimbulkan perpecahan di antara mereka. Mereka saling menghormati. Lah, oleh karena itu anak-anakku, kalian yang berada di MTSN 2 Blitar ini yang seagama, setidaknya dan seharusnya lebih baik dan lebih baik. Anak-anakku semuanya, bisa kalian lihat di situ setelah beberapa season dari tampilan-tampilan yang di sana untuk memotivasi, memicu, memacu adrenalin ananda ke depan bagaimana. Ini diakhiri dengan foto bersama dengan para pemain-pemain yang di situ nantinya akan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada ananda-ananda OSIS dari MTSN 2 Blitar ini yang belajar di sana. Sehingga dengan demikian, setelah berakhirnya acara itu, maka dari ananda senior dari SMA SPI juga memberikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman kita yang di sini yang menjadi OSIS. Nah, anak-anakku semuanya, berikutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OSIS antara lain di masa pandemi yang seperti ini adalah kegiatan Zoom meeting dengan SMA SPI Batu Malang yang kemarin dilaksanakan oleh ananda-ananda pengurus OSIS periode 2020-2021 yang berada di lab MTSN 2 Blitar ini. Nah, kemudian secara aktif di acara tersebut, para pemateri secara Zoom meeting juga memberikan materi-materi pribadi yang aktif. Antara lain juga disampaikan di situ, ananda-ananda itu juga harus adaptif, kreatif, dan inisiatif. Jadi harus bisa adaptif, bisa beradaptasi dimanapun mereka berada, dengan adaptasi-adaptasi yang baik, yang bisa menguntungkan untuk merubah mindset ke depan agar lebih baik. Dan mereka juga diharapkan bisa kreatif dengan hal-hal yang baik, yang bisa menumbuh kembangkan bakat minat. Kemudian dari situ dikembangkan secara maksimal agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Lah, kemudian di situ ada inisiatif tentunya para siswa yang mengikuti kegiatan daring Zoom meeting kerjasama dengan MTSN 2 Blitar dengan SMA Selamat Pagi Indonesia Batu itu disampaikan inisiatif. Harus banyak inisiatif untuk pengembangan pola pikir mindset ke depan agar mereka menjadi manusia yang berguna, bermanfaat dan barokah. Anak-anakku semuanya, nah, ini beberapa kegiatan yang tentunya telah dilaksanakan juga secara bersama-sama ketika bulan Ramadan yang kemarin, yakni berbagi takjil, mulai dari persiapan
itu dilakukan oleh Ananda Tim OSIS periode 2020-2021. Nah, namun sebelumnya juga didahului dengan kegiatan penyampaian informasi penting yang mana di situ dikumpulkan di Musola Ibnu Sina MTSN 2 Blitar. Yang di situ disampaikan oleh Bapak Ibu pembina masing-masing sekbid dan juga pembina utama di OSIS periode tersebut. Nah, bisa kalian lihat beberapa kegiatan yang nyata di situ. Silahkan. Mulai dari pengemasan dan pengepakan makanan dan juga minuman yang nanti akan dibagikan ketika berbagi takjil bersama di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian anak-anakku, juga di situ disampaikan oleh Bapak Ali sebagai sekretaris kegiatan berbagi takjil ini kepada anak-anak yang bertugas di saat itu, yakni informasi-informasi penting yang harus dilakukan menjelang pembagian daripada takjil yang ditujukan kepada masyarakat umum yang lewat di depan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar. Nah, silakan dilihat di situ anak-anak dengan semangatnya belajar untuk proses-proses pengepakan, dan juga di situ ada Ibu Siti Nurhayati yang di situ mendampingi dan juga membina. Kemudian kita lanjutkan saat pembagian takjil, nak. Silakan dilihat di situ slide-slide, foto-foto ketika teman-teman Anda berada di depan madrasah pintu gerbang sana, ada yang di daerah, ada yang di wilayah utara dan selatannya madrasah, jalan raya, mereka berbagi dengan senangnya, dan banyak di antara para pengguna jalan yang juga berhenti dengan sopan menerima dengan